Membunuh. Teknik budidaya iblis utama dari kastil elang surgawi adalah tentang momentum. Begitu teknik budidaya iblis mereka beredar, mereka akan memanfaatkan kekuatan segala sesuatu di dunia setiap saat. Semakin lama berlanjut, semakin kuat momentumnya. Ini memberi kesan bahwa itu abadi. Para pembudidaya yang bertarung dengan mereka semua akan merasa sangat cemberut. Ini adalah cara bertarung yang benar-benar tidak masuk akal. Selama seseorang mundur melawan metode bertarung seperti itu, seseorang bisa melupakan untuk maju nanti. Ini karena serangan lawan berikutnya akan memiliki momentum 2 kali lipat, atau bahkan beberapa kali lebih banyak. Apa yang tidak masuk akal? Ini dia. Namun, kelompok orang ini sekarang bertemu Xiao Chen, seseorang yang bisa bertarung dengan cara yang lebih tidak masuk akal. Ketika 4 pewaris sejati kastil elang surgawi bekerja bersama dan menyerang, Xiao Chen langsung mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon, garis keturunan kelas penguasa dari Grid Desolate Aeon. Pada saat ini, Xiao Chen melepaskan aura menakutkan tanpa menahan apapun, bahkan untuk sementara mendorong kembali Faux God Might. Tanpa penindasan dari Faux God Might, tubuh fisik keempatnya langsung terasa rileks. Namun, sebelum perasaan santai ini berlangsung selama sedetik, Dragon Might bahkan lebih menakutkan daripada Faux God Might yang menekan. Ledakan. Keempatnya tiba-tiba menerima pukulan berat, dan ekspresi mereka segera berubah drastis. Mereka semua merasa tubuh mereka menjadi seperti timah, jatuh ke jurang yang dalam. Pada saat itu, keempatnya mengungkapkan ekspresi yang sangat ngeri. Begitu mereka jatuh ke jurang yang dalam, mereka akan benar-benar mati tanpa mayat. Bahkan Yang Mulia akan merasa sulit untuk lolos dari kematian dan hanya akan hancur menjadi bubur. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa mereka bisa lolos dari bencana ini. Ekspresi Penatua Gao sedikit berubah, karena dia ingin membantu. Namun, Long Tingyu, yang berada di samping, menghentikan Tetua Gao, berkata, Penatua Gao, kita tidak bisa bergerak sekarang. Orang-orang tua itu sedang menonton. Pada saat berikutnya, Penatua Gao bereaksi terhadap ini. Jika dia akhirnya terluka, dia tidak akan cocok dengan Yang Mulia Suci lainnya ketika waktu untuk memperjuangkan api Dewa Fo datang, membuat orang lain mendapat manfaat. Selanjutnya, mereka yang bisa menjadi pewaris sejati kastil elang surgawiku semuanya memiliki keterampilan yang kuat. Bagaimana mereka bisa jatuh begitu mudah? Tatapan licik melintas di mata Long Tingyu. Dia berteriak, keempat saudara juniorku, jangan menahan diri sama sekali. Cepat tangkap orang jahat berpakaian putih itu dan bawa dia kembali. Saat Long Tingyu mengatakan ini, orang-orang dari faksi lain tidak bisa lagi menunggu dengan sabar. Jika orang-orang istana elang surgawi menangkap Xiao Chen, maka api Dewa Fo akan dijamin jatuh ke tangan sekte itu. Penatua terkemuka dari sekte awan fantasi memerintahkan, cepat bergerak. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan orang-orang dari kastil elang surgawi menangkap orang itu. Pesanan diterima. Selain Xia Husuan, pewaris sejati sekte awan fantasi, 5 orang, termasuk Ou Zenyun, beraksi pada saat yang sama. Kalian semua, tunggu kesempatan. Jika ada, tangkap dia dan bawa dia ke sini. Cahaya dingin melintas di mata Silver Fox Holy Venerate saat dia dengan acuh tak acuh memberikan instruksi kepada Star Venerate tahap akhir di sampingnya. Hehe, kami menjamin bahwa kami akan menangkapnya. Segera, pewaris sejati dari 3 sekte besar Dao Iblis dan para ahli dari 3 kelompok bajak laut bintang 7 semuanya bergerak. Bagi orang-orang ini, Xiao Chen adalah komoditas panas yang harus mereka tangkap. Situasi menjadi tidak terkendali. Mata Yan Ze berubah suram saat dia melihat Xiao Chen. Niat membunuhnya tampak seperti nyala api yang mengamuk, berkobar dengan ganas. 4 pewaris sejati kastil elang surgawi mengeksekusi teknik mereka yang paling kuat. Meskipun mendapat tekanan dari Dragon Might Xiao Chen yang tangguh, mereka berhasil terbang ke pilar batu tempat Xiao Chen berada. Saat mereka melihat Xiao Chen, mereka tidak ragu untuk menagih. Transformasi 9 naga guntur. Namun, tidak peduli seberapa cepat keempatnya, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari Xiao Chen, yang sudah siap sejak lama. Saat keempatnya turun di pilar batu, Xiao Chen mengeksekusi gerakan pembunuhannya sendiri. Namun, kali ini, dia memilih untuk tidak membagi serangan transformasi 9 naga guntur. Sebaliknya, Xiao Chen memfokuskan kekuatan ofensif dari 81 serangan di satu tempat. Pada saat itu, Xiao Chen menggunakan spanduk perang darah merah di tangannya untuk menusuk dada salah satu dari 4 pewaris sejati kastil elang surgawi, menjatuhkan pewaris sejati itu ke jurang yang dalam. Tangisan kaget terdengar, tetapi Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Energi esensi sejati yang berlawanan di inti primal bintang 9-nya beredar, dan medan gaya Taiji langsung muncul. Dengan dukungan Dragon Might yang menakutkan,
medan gaya Taiji Xiao Chen menjadi lebih kental. Di medan gaya Taiji, tiga pewaris sejati hanya bisa mengeluarkan 60% dari kekuatan mereka. Itu sudah menjadi batas mereka. Sial, sial, sial. Menggunakan spanduk perang dan bertarung sendirian, Xiao Chen dengan mudah menangani serangan ketiganya. Kekuatan naga dari naga Azure kuno dengan kuat menekan momentum dan aura mereka. Ini mencegah ketiganya mengeluarkan karakteristik khusus dari teknik kultivasi iblis mereka. Sejak awal, Xiao Chen mengalahkan mereka. Sepertinya para ahli dari Sekte Awan Fantasi dan yang lainnya akan segera tiba. Xiao Chen tidak ingin menyeret ini keluar. Dia menikam spanduk perang darah merah ke tanah dan dengan cepat menarik pedang tiran dengan tangan kanannya. Xiao Chen dengan pedang di tangan seperti orang yang sama sekali berbeda dari Xiao Chen tanpa pedang. Saber Dao dan Guntur Dao. Kekuatan dua Grid Dao tumpang tindih. Xiao Chen menggunakan Breaking Fast Army yang sangat tirani dan menusuk dengan pedangnya. Dengan Tyrant Saber di tangan, bahkan jika saya sendirian, saya dapat memblokir pasukan besar. Merusak. Gerakan pedang yang kuat terwujud menjadi angin pedang mengamuk. Ketika angin bertiup pada tiga pewaris sejati kastil elang surgawi, itu menghasilkan dentang. Angin pedang memotong ketiganya, menutupi mereka dengan luka. Tiga pewaris sejati kastil elang surgawi melakukan yang terbaik untuk mencoba dan memblokir gerakan pembunuhan Xiao Chen. Namun, garis keturunan Azure Dragon yang diaktifkan dengan kuat menekan momentum mereka. Pewaris sejati kastil elang surgawi tidak dapat mengedarkan teknik kultivasi iblis mereka sama sekali. Bagaimana mereka bisa memblokir serangan pedang Xiao Chen? Ketika Tyrant Saber tiba, kekuatan Breaking Fast Armies meledak. Ketiganya terlempar dari pilar batu dan jatuh ke jurang yang dalam. 10 gerakan. Hanya dalam 10 gerakan, 4 pewaris sejati kastil elang surgawi jatuh. Tidak ada yang mengharapkan ini sama sekali. Bahkan Long Tingyu, yang telah mencoba memainkan beberapa trik, tidak menyangka. Long Tingyu awalnya berpikir bahwa pewaris sejati kastil elang surgawi akan bertahan sampai para ahli dari faksi lain tiba. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ketika menghadapi Xiao Chen, yang memiliki keunggulan geografis dan mengaktifkan garis keturunannya, pewaris sejati kastil elang surgawi tidak akan bertahan bahkan 10 langkah melawannya. Betapa menakutkan. Ini adalah kekuatan dari garis keturunan kelas penguasa Grid Desolate Aeon. Ini benar-benar luar biasa. Mereka dari 100 garis keturunan Grid Desolate Aeon bisa menjadi jenius iblis yang kuat. Di antara mereka, garis keturunan Grid Desolate Aeon kelas penguasa bahkan lebih menantang surga. Namun, saya belum pernah mendengar tentang garis keturunan Dragon Rache seperti itu sebelumnya di antara 6 garis keturunan Dragon Rache. Petik 2. Tidak masalah apa garis keturunan Dragon Rache yang dia miliki. Garis keturunan Grid Desolate Aeon tidak bisa bertahan lama. Tidak peduli seberapa menantang surga dia, dorongan kekuatan akan segera berakhir. Ketika para ahli dari dua sekte besar Dao Iblis dan 3 kelompok bajak laut tiba, dia harus menyerahkan diri untuk ditangkap. Tidak peduli seberapa menakutkan garis keturunannya, dia tidak bisa mempertahankannya lama. Dia mungkin mengesankan sekarang, tetapi dia akan berubah menjadi anjing nanti. Petik 2. Pemandangan Xiao Chen membunuh 4 pewaris sejati dalam 10 gerakan mengejutkan semua ahli. Namun, ini semua adalah ahli yang kuat yang sangat berpengetahuan. Dengan satu pandangan, mereka bisa tahu bahwa Xiao Chen mengandalkan garis keturunannya untuk meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Meski begitu, keempat pewaris sejati tidak akan terbunuh dengan mudah jika mereka berada di tempat lain. Setelah kekuatan garis keturunan habis, Xiao Chen akan segera kembali ke Major Primal Core Venerate yang mudah ditekan. Mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka perlu mengambil kesempatan ini untuk menangkap Xiao Chen dan menempatkannya di bawah kendali mereka. Mata Xiao Chen berkedip dengan cahaya keemasan yang membuat mereka terlihat gemerlap dan menyilaukan saat dia melihat banyak ahli yang bergegas. Ekspresinya dingin dan tanpa emosi. Kekuatan naganya sangat besar dan kuat. Setelah dia mengaktifkan garis keturunannya, penindasan dari tempat ini tidak lagi memengaruhinya. Momentumnya melonjak liar, dan auman naga bergema tanpa henti di sekitarnya. Xiao Chen memperhatikan orang-orang ini mengelilinginya, semakin dekat dengannya. Namun, dia tetap tanpa ekspresi, tidak bergerak. Apa yang orang ini lakukan? Apakah dia sudah menyerah, mengetahui bahwa dia tidak bisa lepas dari kematian? Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanyalah naga jahat pada akhirnya. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Melihat bahwa Xiao Chen tetap diam, para ahli yang mulia yang mengamati situasi semua mulai mengejeknya. Namun, ketika para ahli mendekati Xiao Chen dari semua sisi, situasinya berubah.
Semua orang melihat tangan kiri Xiao Chen bergerak cepat, membentuk segel tangan yang aneh. Itu seperti bunga teratai yang tidak menahan air atau matahari dan bulan yang tidak pernah tersisa di langit. Segel 7 pembunuh Sekte Buddha. Pada saat itu, aura awalnya menakutkan Xiao Chen tumbuh 7 kali lebih kuat, berubah menjadi hitam pekat membunuh Qi yang menyebar ke sekitarnya. Sial, aku tidak bisa bergerak. Ini membunuh Qi. Itu sudah menyusup ke organ dalamku, anggota tubuhku, tulangku, dan bahkan jiwaku. Ini sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Kengerian menyerbu tubuh berbagai ahli di tengah pembunuhan Qi. Ini adalah semacam kengerian yang tersangkut di tenggorokan dan tidak bisa dilepaskan. Kengerian memenuhi hati mereka, mencekik mereka. Itu 100 kali lebih buruk daripada mati lemas. Membunuh. Buddha tanpa ekspresi muncul di belakang Xiao Chen. Pada saat ini, dia telah memutuskan hati duniawinya, memotong 7 emosi dan 6 keinginan, memotong semua pikiran duniawi. Jurus kedua teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya, menyelesaikan yang duniawi. Ledakan. Cahaya pedang abadi menyapu dan memicu Qi yang membunuh di sekitar. Kakak. Pada saat ini, tubuh fisik dan jiwa penyerang semuanya hancur. Dao iblis tanpa emosi menyebabkan seseorang menjadi iblis. Seseorang yang memperoleh pencerahan dan menjadi Buddha dengan pikiran bahkan lebih menakutkan. Cahaya keemasan di mata Xiao Chen menghilang, dan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya menjadi teredam sekali lagi. Auranya perlahan kembali normal. Namun, sekitarnya diam. Pemuda lemah berpakaian putih yang berdiri di dekat spanduk perang darah merah mengangkat pedangnya dan melihat ke sekeliling. Seolah-olah dia mengumumkan bahwa Tuan yang sebenarnya ada di sini. Selama saat-saat terakhir dari kekuatan garis keturunan Great Desolate Aeon, Xiao Chen telah menggunakan Dragon Might yang luas dan mengubahnya menjadi Qi pembunuh 7 kali lipat, membunuh semua pewaris sejati dan ahli Star Venerate yang datang untuk membunuhnya, menghancurkan tubuh fisik dan jiwa mereka. Metode pembunuhan yang begitu kejam mengeluarkan sifat iblis dalam tubuh Xiao Chen secara tak terkendali. Saat rambutnya berkibar, dia memancarkan kekuatan iblis yang mengerikan. Bahkan tanpa kekuatan naga kuno, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan iblis ini. Ketika banyak ahli demonik Dao melihat Xiao Chen saat ini, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa demonic might mereka lebih kuat dari Xiao Chen. Ekspresi Yan Ze berubah. Dia menganga pada Xiao Chen dengan kaget dan berseru, "Kamu jatuh ke dalam Dao iblis." Yan Ze ingat bahwa ketika dia pertama kali melihat Xiao Chen, bahkan tidak ada jejak sifat iblis di tubuh Xiao Chen. Xiao Chen telah mengolah teknik kultivasi dari Dao yang benar dan menyerap energi spiritual. Dia juga memiliki udara yang lurus dan jujur. Namun, pada saat ini, sifat iblis Xiao Chen sangat jelas. Matanya tampak seperti mata binatang buas Great Desolate Aeon. Ini adalah mata seperti Yazibis. Sifat iblis yang dipancarkan tubuhnya adalah hasil dari formasi jiwa iblis abadi yang mengubah tubuh fisik dan garis keturunannya. Sulit bagi Yan Ze untuk tidak merasa terkejut. Xiao Chen tersenyum tipis. Dengan senyum ini, demonic might yang kuat segera menghilang. Sebuah swastika bersinar dengan cahaya keemasan muncul di dahi Xiao Chen, dan seluruh tubuhnya menjadi bermandikan cahaya Buddha yang lembut. Cahaya yang diserap tubuhnya dari Arira Buddha Mahesvara menyebar perlahan. Dia menjadi Buddha dengan senyuman seperti angin musim semi yang bertiup. Katakan padaku, apakah aku seorang Buddha atau iblis? Xiao Chen berkata sambil tersenyum tipis pada Yan Ze. Cahaya Buddhis yang murni. Ini, bagaimana mungkin? Yan Ze terkejut, dan ekspresinya berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Para ahli yang mulia dan pewaris sejati Sekte Dao Iblis di berbagai pilar batu semua menatap Xiao Chen, terpana. Mereka belum pernah melihat seseorang menampilkan dua jenis aura yang sama sekali berbeda. Lebih jauh lagi, kedua jenis aura itu sangat murni dan sepenuhnya menentang Dao. Orang ini sebenarnya berkultivasi ganda Buddha Dao dan Dao Iblis. Itu benar-benar berani dan sombong. Dia akan menjadi gila cepat atau lambat. Sejak zaman kuno, kebenaran dan kejahatan berdiri di ujung yang berlawanan. Semua yang berani berkultivasi ganda dalam Buddhisme dan Dao Iblis berakhir dengan buruk. Tidak ada pengecualian sejak zaman kuno. Cepat atau lambat, Anda tidak akan dapat pulih dari ini. Petik 2. Betul sekali. Tidak ada tempat untukmu di Dao yang benar, dan Dao Iblis juga tidak akan menerimamu. Tidak akan ada tempat untukmu di dunia ini. Anda ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang penuh malapetaka. Sepertinya pemandangan kekuatan iblis Xiao Chen menghilang dan cahaya Buddha muncul telah menyentuh saraf orang-orang ini. Berbagai ahli generasi tua mulai memarahi dan mengutuk. Xiao Chen tertawa keras. Saat dia tertawa tanpa menahan diri, cahaya Buddha yang datang darinya menghilang, dan tanda Buddha di dahinya menghilang.
Semua niat pedang dari seluruh tubuhnya berkumpul bersama dan melonjak, bertarung dengan Fo God Might yang ada di mana-mana. Berdengung, berdengung, berdengung. Saber hums yang merdu bergema di mana-mana di ruang yang luas. Itu adalah niat pedang murni yang riang dan tidak terkendali. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya bukan seorang immortal, iblis, atau Buddha. Saya adalah Xiao Chen yang berpakaian putih. Hati awal saya tidak pernah berubah, karakter saya tetap sama. Saya melihat bunga dengan air mata, dan bunga itu juga menangis. Saya melihat bulan dengan kesedihan, dan bulan juga merasakan kesedihan, surgawi, Buddha, abadi, atau iblis, mereka semua hanyalah ide-ide sok. Hati memiliki setiap manifestasi alam. Oleh karena itu, dunia juga memiliki setiap manifestasi alam. Anda melihat saya mati rasa untuk membunuh dan menganggap saya sebagai iblis gila berpakaian putih, orang lain melihat saya sebagai tidak ternoda dan tidak fana, memanggil saya White Robert Bladesman. Namun, pada akhirnya aku hanyalah aku. Apa hubungan pendapat Anda tentang saya dengan saya? Petik 2. Pada saat ini, Xiao Chen tidak mengeluarkan kekuatan iblis atau cahaya Buddha. Hanya ada niat pedang murni, kebanggaan yang datang dari mengikuti hatinya. Kata-kata ini mengejutkan banyak orang di sekitar, sangat menyentuh hati mereka. Suara-suara yang memarahi dan mengutuk Xiao Chen berhenti. Tak satu pun dari mereka bisa mengatakan apa-apa. Setelah waktu yang lama, Yan Ze terkejut bangun. Saat dia melihat Xiao Chen, dia berkata, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa mendapatkan Fo God Flame. Mengapa kamu melakukan ini, menyinggung kita semua? Petik 2. Betul sekali. Jika Anda mau, tempat ini dipenuhi dengan Soul Tools. Selama Anda bersedia menyerahkan Fo God Flame, kami akan bekerja sama dan membantu Anda melanggar batasan pada alat jiwa. Mengapa harus begitu keras kepala? Setelah Yan Ze berbicara, Yang Mulia lainnya menimpali. Pada saat ini, Yang Mulia Rubah Perak berkata, Junior, kami salah karena ingin menempatkan batasan di tubuh Anda lebih awal. Kami bisa memaafkanmu karena membunuh bawahan kami. Selama Anda bersedia mengeluarkan Fo God Flame untuk kami juga dapat memenuhi salah satu permintaan Anda. Banyak suara segera menimpali. Berbagai Yang Mulia semuanya menyatakan bahwa selama Xiao Chen mau, mereka bisa melupakan masa lalu dan bekerja sama untuk membantu Xiao Chen melanggar batasan alat jiwa apapun yang dia inginkan. Xiao Chen melihat nyala api yang memancarkan cahaya surgawi di pilar batu. Dia tetap diam untuk beberapa saat sebelum berkata, Fo God Flame milik siapapun yang mampu. Jika Anda semua bisa bersaing untuk itu, mengapa saya tidak? Seperti kata pepatah, jika obsesi seseorang tidak diselesaikan, itu akan menjadi penghalang mental. Namun, jika seseorang terus-menerus mengingatnya, pada akhirnya akan ada respons. Raja Bajak Laut Darah Merah Tua, benarkah? Sepertinya Xiao Chen tidak mendengar berbagai janji dan godaan yang ditujukan padanya. Dia hanya menatap api Dewa Fo itu, tampak seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Namun, seolah-olah membalas Xiao Chen, Fo God Flame meredup secara signifikan. Spanduk perang darah merah yang berkibar di sisi Xiao Chen perlahan berhenti, dan aura kuatnya melemah. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah balasan Fo God Flame kepada Xiao Chen, mengatakan kepadanya bahwa dia salah. Setelah tertegun beberapa saat, Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis, dan mata serta pikirannya agak jernih. Pada saat ini, dia mengingat obsesinya, mencari bulan. Setelah mendapatkan balasan dari Fo God Flame, Xiao Chen tiba-tiba mengerti banyak hal. Ada banyak hal di dunia ini di mana semakin seseorang mempedulikannya, semakin erat menggenggamnya, semakin seperti pasir yang bocor melalui jari-jari seseorang, terlepas dari genggaman dan kendalinya. Di masa lalu, Xiao Chen terus merasa bahwa dia harus lebih kuat daripada bakat luar biasa dari 1000 alam besar sebelum dia layak untuk bertemu Liu Ruyue. Oleh karena itu, obsesinya tidak dapat diselesaikan, dan dia terus memikirkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan untuk bertemu Liu Ruyue. Semakin Xiao Chen peduli, semakin dalam iblis hatinya. Bahkan jika dia mendapatkan Fo God Flame, dia masih akan meragukan kekuatannya, merasa bahwa dia tidak layak untuk mencari Liu Ruyue dan tanpa henti akan mengejar kekuatan yang lebih besar seperti iblis. Jika itu benar-benar terjadi, dia mungkin memulai jalan yang tidak bisa kembali. Ketika Xiao Chen akhirnya bertemu Liu Ruyue, dia mungkin hanya melihat orang asing yang dikenalnya dan bukan dia. Pada akhirnya, itu akan seperti air yang perlahan keluar dari tangannya. Dengan pukulan seperti itu, mungkin Xiao Chen akan menjadi seperti Kaisar Azure sejak saat itu, benar-benar jatuh ke dalam dao iblis,
tidak mengenali keluarganya, membunuh tuannya, membunuh kekasihnya. Orang ini tertawa di satu saat dan mengerutkan kening di saat berikutnya. Apakah dia berubah menjadi orang bodoh? Itu benar-benar mungkin. Sulit untuk menghindari beberapa kecelakaan ketika berkultivasi ganda Buddhisme dan Dao Iblis. Tidak akan mengejutkan jika dia berubah menjadi orang bodoh. Petik 2. Haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk menekannya? Saat ini, dia tampak gelisah. Akan sangat mudah untuk menekannya. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah Xiao Chen sudah gila, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, kali ini, tawanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kelegaan dari semacam pelepasan, semacam memperoleh pencerahan dan berbalik dari jalan yang salah. Sementara Xiao Chen tertawa, dia melihat Fogat Flame dan berteriak, menggunakan semua vital ki-nya, namaku Scarlet Blood. Saya memiliki tubuh dari besi merah dengan darah yang membara. Suara Xiao Chen menggelegar, bergema di sekitarnya. Saat semua orang berdiri di sana, terpana dan tidak yakin, suara yang bergema dan bahkan lebih keras terdengar di ruang yang luas ini. Kedengarannya tua, khusyuk, dan mengaduk, seperti telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Itu membawa darah panas saat dengan penuh semangat menjawab Xiao Chen, selama separuh hidupku, aku mengalami pasang surut, tunawisma dan sengsara, selama separuh hidupku, aku tak tertandingi, berkeliling tanpa rasa takut. Suara itu menembus jauh ke dalam darah, tulang, dan jiwa. Suara itu terdengar berdarah panas dan sombong. Itu luas dan kuat, bergema tanpa henti di tempat ini. Setelah suara itu terdengar, Xiao Chen tampak sangat bersemangat. Menggunakan suara dari daging dan jiwanya, dia menjawab, tubuhku seperti pedang, penuh dengan kebanggaan yang teguh dan pantang menyerah, hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun. Suara itu tertawa dan berteriak, perawakanku seperti gunung, membentang puluhan ribu kilometer, mataku seperti banyak bintang, membuat langit bersinar terang seperti siang, bukannya malam. Tiba-tiba, awan iblis di langit berkumpul dan berubah menjadi tangan raksasa. Raja Bajak Laut Darah Merah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan sebuah suara nyaring terdengar, aku menutupi langit dengan satu tangan. Ledakan. Cahaya menghilang dari dunia. Itu sangat gelap sehingga tidak ada yang bisa melihat tangan mereka setelah mengulurkannya. Banyak yang mulia bahkan tidak bisa melepaskan energi mental mereka. Mereka semua menjadi buta, seperti orang biasa di malam yang gelap. Namun, kata-kata, aku menutupi langit dengan satu tangan, terus bergema di telinga mereka. Tidak lagi tertawa, Xiao Chen hanya menggenggam spanduk perang darah merah di sampingnya dan menjawab suara yang bergema di mana-mana, dan menjadikan diriku seorang kaisar dengan yang lain. Kemudian, dia mengangkat spanduk perang darah merah ke langit. Melakukan hal itu sepertinya menarik Fogat Might, yang kemudian membakar tubuhnya. Xiao Chen berubah menjadi satu-satunya sumber cahaya di dunia kegelapan tanpa batas ini. Lampu, hanya kilatan cahaya ini yang ada di ruang gelap yang luas dan tak terbatas ini. Dalam kegelapan, Xiao Chen adalah percikan yang menerangi malam yang gelap ini, tampak gemerlap dan mempesona. Bagi yang mulia yang ada di sini untuk memperjuangkan api Dewa Fo, cahaya hangat juga merupakan kilatan cahaya dingin. Kilatan cahaya dingin ini menghentikan semua orang untuk mendapatkan Fogat Flame. Xiao Chen mengangkat spanduk perang darah merah tinggi-tinggi, dan Dewa Fo Might di sekelilingnya terus berkumpul di tubuhnya, menyala terang. Suaranya bergema di sekitar saat Fogat Might di tubuhnya tumbuh semakin kuat. Dewa palsu mungkin. Cepat, 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 hentikan dia. Kalau tidak, tidak ada yang bisa. Yan Ze meraung dengan suara serak, dan dia melepaskan auranya dari seluruh tubuhnya. A Holy Venerate Will melonjak keluar dari dahinya dan dengan kejam menekan ke arah Xiao Chen. Ledakan. Xiao Chen segera merasakan tekanan besar, kehendak jiwa dari Yang Mulia. Ini jauh lebih kuat daripada kehendak jiwa Star Venerate. Itu seperti seorang bijak muncul, menyatakan supremasi. Biasanya, Holy Venerate Will ini akan sepenuhnya menekan Xiao Chen, mencegahnya bergerak atau mengendalikan tubuh dan jiwa fisiknya. Dalam keadaan seperti itu, siapapun akan bisa membunuhnya tanpa dia bisa membalas. Namun, saat ini, nyala api berkobar di Xiao Chen. The Fogat Might melonjak dari segala arah seperti ngengat ke cahaya. Kekuatan Dewa Fo di tubuh Xiao Chen berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Pecah. Xiao Chen mengayunkan spanduk perang darah merah di tangannya. Kemudian, dia dengan ganas menikamnya, menghasilkan suara retak. Tekanan dari Yang Mulia Yan Ze perlahan-lahan berkurang. Akhirnya, Xiao Chen mengetuknya kembali. Serang bersama. Yang Mulia suci lainnya tidak berani menahan diri. Dunia segera mulai bergetar hebat.
The Holy Venerate Wills dari 3 kapten kelompok bajak laut, tetua terkemuka dari 3 sekte iblis besar, Yan Ze, Senior Chai, dan kultivator lepas lainnya, yang mulia, saling tumpang tindih, membentuk gambar iblis yang mengerikan di atas kepala Xiao Chen. Gambar iblis ingin memadamkan api di tubuh Xiao Chen dan benar-benar menekan Fo God Might. Lebih dari 10 lapis Holy Venerate Wills membebani Xiao Chen, memberikan tekanan besar padanya, membekap api yang membara di tubuhnya. Retakan kecil muncul di pilar batu tempat Xiao Chen berdiri, dan perlahan melebar. Xiao Chen mengatupkan giginya dan menahan tekanan besar saat dia mengayunkan spanduk perang darah merah. Pada saat itu, awan iblis di langit mulai bergolak dan mengaum seperti laut. Seluruh ruang tampaknya telah berubah menjadi laut yang padat dan bergelombang. Banyak yang mulia terpaksa mundur beberapa langkah. Dengan tekanan yang berkurang, nyala api Xiao Chen yang hampir padam tiba-tiba berkobar dengan raungan. Xiao Chen melompat ke udara dan terbang langsung menuju pilar batu tempat api surgawi berada. Kamu ingin naik ke pilar batu itu? Kamu harus melewatiku dulu. Yan Ze tampak sangat muram. Setelah melihat Xiao Chen menghancurkan kehendak yang mulia seperti mematahkan bambu dan terbang menuju pilar batu dengan api Dewa Fo, hatinya terbakar amarah. Yan Ze telah menghabiskan banyak waktu dan skema demi warisan Raja Bajak Laut Darah Merah ini. Namun, pada akhirnya, pembayaran untuk semua usahanya akan diberikan kepada Xiao Chen. Bagaimana Yan Ze bisa menanggung ini? Yan Ze menghunus pedangnya, dan cahaya dingin melintas. Dia melompat dan memblokir Xiao Chen. Kakak Yan, kamu belum menyerah. Xiao Chen bertanya dengan dingin dan tanpa ekspresi saat dia melihat Yan Ze, yang telah kehilangan kendali atas emosinya. Hahaha, siapa kakak laki-lakimu? Kamu? Aku benar-benar menyesal tidak menghancurkanmu sampai mati dengan satu serangan telapak tangan di laut kuburan. Yan Ze tertawa keras, tampak gila. Kemudian, dia berteriak, namun, belum terlambat untuk menghancurkanmu sampai mati sekarang. Yan Ze dengan liar mengayunkan pedangnya sekali, dan cahaya dingin memenuhi langit. Gerakan pedangnya yang menakutkan berubah menjadi badai yang melonjak ke arah Xiao Chen. Gerakan pedang yang melonjak itu seperti pasukan besar yang menyerbu, menendang pasir kuning yang tak terbatas. Niat membunuh sedingin es yang dipancarkannya berubah menjadi badai besar niat pedang. Namun, Fo God Might sekarang tumbuh subur di tubuh Xiao Chen. Kekuatannya, yang saat ini tidak sesuai dengan kultivasinya, cukup untuk menghancurkan angin pedang senilai seluruh kota. Badai ini di hadapan Xiao Chen sekarang bukanlah apa-apa. Spanduk perang menggulung dan menjadi seperti tombak. Dewa Fo Might berkumpul di ujungnya. Kemudian, Xiao Chen menargetkan akar serangan, dengan lembut mendorong spanduk itu. Kakak. Dengan dorongan ini, gerakan pedang Yan Ze yang tak terbatas hancur seperti daun jatuh sebelum angin musim gugur. Sial, spanduk perang darah merah tiba seperti pisau panas menembus mentega. Tepat sebelum menusuk dada Yan Ze, sebuah pedang menghalanginya. Haha, Anda sepotong sampah. Mencoba membunuhku. Kamu masih. Bang! Xiao Chen memutar pergelangan tangannya dan dengan lembut menarik kembali spanduk perang darah merah. Kemudian, dia menamparkan wajah Yan Ze, memukulnya di tempat. Yan Ze memuntahkan darah saat dia terbang kembali. Kemudian, dia meraung dengan marah dan menyerang Xiao Chen sekali lagi, sama sekali tidak yakin akan kehilangannya. Siapa tahu, Xiao Chen melompat ringan, menginjak kepala Yan Ze, dan terus terbang ke pilar batu dengan api surgawi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Berbagai sosok terbang di udara, para tetua sekte Dao Iblis, Kapten Bintang 7, dan para pembudidaya longgar, semuanya menunjukkan ekspresi yang tidak berdamai. Mereka semua ingin memblokir Xiao Chen dan naik ke pilar batu dengan api surgawi. Namun, momentum Xiao Chen berkembang pesat saat ini. Memegang spanduk perang, dia menyerang ke depan dengan liar. Nyala api di tubuh Xiao Chen berkobar semakin terang, dan Fo God Might melonjak tanpa henti. Yang mulia ini tidak bisa memblokir serangan dari Xiao Chen sama sekali. Dengan dukungan dari Fo God Might, Xiao Chen mengayunkan spanduk perang, dan seluruh ruang mulai bergelombang seperti air pasang. Orang-orang ini bukan tandingan Xiao Chen saat ini. Bang! 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 Xiao Chen menjatuhkan berbagai yang mulia kembali seperti karung pasir, membuat mereka muntah darah saat mereka jatuh di udara. Dia maju dengan cepat. Pilar batu dengan api surgawi sudah tepat di depan matanya. Xiao Chen hanya selangkah lebih malu untuk memanjat pilar batu. Pada jarak seperti itu, dia sudah bisa merasakan panas dari Fo God Flame dan sejarah kuno yang tak berujung, bermartabat, dan kuno. Api Dewa Fo bukan hanya api, itu adalah wasiat tak terpadamkan yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris.
Suara mendesing. Namun, pada saat genting, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Tangan kurus seperti tongkat meraih tiang spanduk seperti catok. Itu Senior Chai, yang mengirim Xiao Chen tatapan sinis. Junior, kamu perlu menggunakan spanduk perang darah merah ini untuk melepaskan kekuatan dewa palsu di tubuhmu. Sekarang setelah saya memahami spanduk perang darah merah, Anda pasti akan mati ketika dewa Foumite memudar. Petik 2. Kamu terlalu banyak berpikir, balas Xiao Chen santai. Kemudian, dia melepaskan tangan kirinya dan menunjuk Senior Chai. Ekspresi Senior Chai goyah. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, tangan besar yang menutupi langit di atas menekan dengan satu jari dan langsung menjatuhkannya, menyebabkan dia muntah darah. Xiao Chen meraih spanduk perang dan melompat, memanjat ke pilar batu dengan api surgawi. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak yang mulia terbaring di pilar batu, tidak dapat berdiri kembali. Mereka semua menatapnya dengan kebencian. Jika tatapan bisa membunuh, Xiao Chen pasti sudah mati ratusan kali lipat. Sial, dia benar-benar berhasil naik. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Major Primal Core Venerate yang awalnya biasa-biasa saja akan benar-benar naik ke pilar batu yang diimpikan semua orang, di depan begitu banyak talenta luar biasa dan Holy Venerate generasi yang lebih tua. Lebih jauh lagi, dia melakukannya dengan tampilan kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, Fogat Flame sudah sangat dekat. Yang perlu dilakukan Xiao Chen hanyalah mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk menggenggam api Dewa Fo. Namun, dia tidak terburu-buru untuk melakukannya. Dia melihat sekeliling pilar batu terlebih dahulu. Tidak ada apa-apa di pilar batu. Namun, ada lubang di tengahnya. Xiao Chen mempelajari spanduk perang darah merah di tangannya. Kemudian, dia berjalan dan memasukkan gagang tiang spanduk ke dalam lubang. Itu sangat cocok. Kemudian, dia menggenggam tiang dan memutar dengan lembut. Klik, 8 harta yang bersinar muncul di sekelilingnya. Memang, itu seperti yang diharapkan Xiao Chen. Pilar batu lainnya semuanya memiliki harta yang muncul. Tidak mungkin pilar batu dengan api surgawi menjadi kosong. Pengamatan yang cermat menemukan bahwa item pertama adalah Spirit Jade. Namun, Spirit Jade ini sangat cerah dan kristal. Itu murni dan tidak ternoda seperti permata seperti bintang. Giok roh kelas puncak. Xiao Chen segera mengenalinya. Ini adalah harta yang luar biasa yang juga dikenal sebagai kristal sub ilahi, yang berarti sudah melampaui Spirit Jade. Milikku. Xiao Chen mengulurkan tangan, tidak ragu-ragu untuk memasukkan giok roh kelas puncak ke dalam cincin penyimpanannya. Suara patah hati yang tak terhitung jumlahnya sepertinya berdering. Para pendeta suci generasi yang lebih tua dan pewaris sejati teratas dari berbagai sekte Dao Iblis di pilar-pilar batu di sekitarnya tampak seperti mata mereka akan keluar. Ini seharusnya menjadi harta karun milik mereka. Sekarang, orang berpakaian putih ini mengambilnya. Xiao Chen terus mencari. Item kedua adalah panji hantu hitam pekat, alat jiwa dengan kualitas yang sangat tinggi. Panji hantu itu sehitam tinta, bersinar dengan cahaya redup. Ketika panji-panji hantu itu dibentangkan, ada binatang buas Great Desolate Aeon yang disulam di atasnya. Binatang itu seukuran sapi dan tampak seperti harimau. Itu dibalut kulit merah cerah berduri. Sepasang sayap tumbuh dari punggungnya, dan sebuah tanduk tumbuh dari dahinya. Matanya terlihat sangat ganas dan jahat, penuh dengan sifat iblis. Binatang Qionqi. Binatang buas hebat Desolate Aeon, binatang Qionqi. Itu adalah salah satu dari 10 panji-panji hantu besar dari Dao Iblis, panji hantu binatang Qionqi. Sudah lama hilang, untuk berpikir bahwa itu ada di tangan Raja Bajak Laut Darah Merah. Sial, itu adalah harta tertinggi dari Sekte Dao Iblis. Harta di pilar batu dengan api surgawi terungkap dengan spanduk perang darah merah. Tidak ada batasan pada mereka. Xiao Chen hanya melihat sebelum dia menambahkan Qionqi Beast Ghost Penante ke dalam cincin penyimpanannya. Dia terus mencari. Item ketiga adalah pil obat yang sangat aneh yang mengandung sifat binatang yang luar biasa. Sepertinya itu tidak dimaksudkan untuk pembudidaya. Milikku. Item keempat adalah pipa yang sangat indah. Item kelima adalah manual rahasia. Item keenam adalah buah yang bermutasi. Item ketujuh adalah busur harta karun. Item kedelapan sebenarnya adalah kasaya. Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk memeriksanya. Dia melirik masing-masing sebelum menempatkannya di cincin penyimpanannya. Setiap kali dia menyimpan sesuatu di cincin penyimpanannya, sepertinya ada suara patah hati. Banyak yang mulia berharap mereka bisa menelan Xiao Chen hidup-hidup. Bahkan jika mereka bekerja bersama, mereka mungkin tidak dapat melanggar batasan pada alat jiwa di sini. Selanjutnya, mereka mungkin terbunuh oleh niat pedang kapan saja. Xiao Chen, di sisi lain,
dengan mudah meraup 8 harta tertinggi tepat di depan mata mereka. Terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat seseorang marah. Ketika semua orang berpikir tentang bagaimana Xiao Chen akan menerima Fogat Flame di depan mereka, perasaan itu sangat mengganggu dan tak tertahankan. Sial, sial. Beberapa yang mulia begitu marah sehingga mereka tampak kehilangan akal, mengepalkan tangan kanan mereka dan berulang kali menggedor pilar batu di bawah mereka. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Xiao Chen berada di pilar batu dengan api surgawi, Fogat Might pada dirinya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan jika Sovereign Personage tiba, dia juga hanya bisa menonton, sama seperti mereka. Spanduk perang di samping Xiao Chen berkibar. Kemudian, dia dengan lembut memberi isyarat, dan api Dewa Fo yang diimpikan semua orang perlahan mendarat di tangannya. Namun, pada saat ini, matanya benar-benar tenang. Xiao Chen memegang Fogat Flame di tangannya. Warisan Raja Bajak Laut Darah Merah tinggal selangkah lagi. Bahkan tidak selangkah lagi. Selama dia mau, dia bisa menyerap dan memperbaiki Fogat Flame ini. Kemudian, dia akan menerima pengalaman yang kaya dari kehidupan Raja Bajak Laut Darah Merah, berbagai peta laut misterius, harta karun di Laut Terlarang, dan rahasia 100.000 puncak besar ini. Semua alat jiwa di pilar batu ini bahkan tidak layak disebutkan sebelum api Dewa Fo ini. Mereka bahkan tidak dianggap setetes air di lautan. Tidak ada perbandingan sama sekali. Sial, mengapa? Ketika Yan Ze melihat adegan ini, dia menjadi putus asa, matanya lesu, tampak seperti mayat berjalan. Dia telah merencanakan begitu lama, mengerahkan banyak upaya dan membuat segala macam rencana. Dia juga telah melakukan tindakan sejak awal. Namun, pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Hasilnya terlalu kejam. Ini merupakan pukulan besar bagi Yan Ze, yang telah memendam harapan yang sangat besar. Bukan hanya Yan Ze, meskipun reaksi dari Yang Mulia Suci generasi tua lainnya tidak tampak berlebihan seperti reaksinya, mereka masih menunjukkan kecemburuan dan ketidakberdayaan yang mendalam di wajah mereka. Jika itu adalah Yang Mulia yang memperoleh warisan, mereka akan merasa yakin akan kehilangan mereka. Namun, itu adalah Xiao Chen, seekor semut yang bisa mereka hancurkan kapan saja sebelumnya, yang naik ke pilar batu dan menggenggam api Dewa Fo. Sepertinya Xiao Chen akan segera menerima warisan. Dia akan terbang dari sini, menjadi gemerlap dan mempesona. Orang-orang ini secara pribadi menyaksikan seorang junior memanjat mereka untuk bangkit. Tidak ada yang bisa menerima ini di dalam hati mereka. Di pilar batu api surgawi, Xiao Chen bersiap untuk menyerap Fogat Flame dan menerima warisan ketika sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah penghalang muncul di sekitar Fogat Flame, mencegah Xiao Chen menyerapnya. Pada saat yang sama, sebuah pikiran memasuki pikiran Xiao Chen. Pikiran ini pada awalnya adalah desahan. Kemudian, itu berubah menjadi kata-kata. Betapa malangnya. Anda sangat cocok untuk menerima warisan saya dalam setiap aspek. Namun, kau kekurangan sesuatu yang paling aku pedulikan. Apakah begitu? Xiao Chen tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata, saya mengerti. Namun, senior, tolong beri saya kesempatan. Aku tahu seseorang yang bisa menerima warisanmu. Bagus. Tidak peduli bagaimana saya melihat Anda, kami sangat mirip satu sama lain. Anda dapat mencapai langkah ini. Saya percaya kamu. Namun, jika Anda tidak dapat menerima warisan saya, kekuatan dewa palsu pada Anda tidak akan bertahan lama. Saya berharap bahwa Anda akan dapat pergi hidup-hidup. Suara itu berhenti berbicara. Fogat Flame berubah menjadi tanda di telapak tangan Xiao Chen. Api yang membakar tubuh Xiao Chen perlahan padam, dan awan iblis di langit mundur seperti air pasang yang surut. Suara mendesing. The Fogat Might benar-benar menghilang dari tubuh Xiao Chen. Semua alat dao dan alat jiwa di berbagai pilar batu di angkasa melintas dan memasuki pilar batu. Hanya spirit Jades yang tersisa, sebuah penghiburan kecil. Apa yang sedang terjadi? Ini terjadi tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Semua alat dao dan alat jiwa yang diwarisi menghilang. Ini mengejutkan Yang Mulia, yang merasa bahwa mereka setidaknya bisa membuat perjalanan itu berharga dengan menaklukkan alat jiwa karena mereka tidak bisa mendapatkan api Dewa Fo. Sekarang, ini adalah kerugian total, mereka tidak memperoleh apa-apa. Iblis gila berpakaian putih menerima warisan. Sepertinya dia melakukannya dan dia tidak melakukannya. Api Dewa Fo memang hilang. Namun, tidak ada perubahan pada tubuhnya. Namun demikian, Fogat Might telah menghilang. Itu aneh. Betapa tidak beruntungnya, untuk berpikir bahwa bahkan alat jiwa menghilang. Perjalanan ini benar-benar kehilangan. Hahaha. Tepat pada saat ini,
seseorang tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Itu adalah Yan Ze dari kelompok bajak laut tanduk besi. Yan Ze tertawa tanpa henti seperti dia sudah gila. Semua orang memandangnya dengan aneh, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Yan Ze terus tertawa. Dia menunjuk Xiao Chen dan berkata, hahaha. Bocah itu tidak bisa menerima warisan. Dia hanya menyingkirkan Fo God Flame. Lihat, dia tidak memiliki Dragon Might atau Fo God Might sekarang. Dia sangat lemah sehingga dia tidak penting. Petik 2. Ekspresi orang lain sangat berubah. Mereka memfokuskan energi mental mereka pada Xiao Chen dan mengungkapkan senyuman. Haha, itu benar. Dia tidak menerima warisan. Kehendak jiwanya tidak berubah sama sekali. Bunuh dia. Bunuh dia. Setelah melihat perubahan situasi seperti itu dan bahwa api Dewa Fo hilang dari pilar batu, Yang Mulia Suci yang lesu itu mendapatkan kembali semangat mereka. Para pendeta suci itu memandang Xiao Chen seperti serigala-serigala yang mengamuk menatap seekor domba. Saat ini, Xiao Chen memiliki banyak harta berharga padanya. Tidak dapat disangkal, dia adalah domba yang gemuk. Tiba-tiba, situasi berubah lagi. Yan Ze, yang seperti mayat berjalan sebelumnya, segera hidup kembali. Matanya bersinar terang seperti mata binatang buas. Suara mendesing. Yan Ze memimpin dalam menyerang Xiao Chen, ingin menjatuhkan Xiao Chen dan melampiaskan kebenciannya. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia berada di pilar batu. Dia tidak merasa down meski tidak mendapatkan warisan untuk dirinya sendiri. Sebelum naik ke pilar batu, dia telah membuktikan hati daunnya. Baginya, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada warisan. TL Note, dalam bahasa Cina, dao mengacu pada jalan atau jalan. Ini bisa merujuk pada banyak hal, seperti jalan seseorang dalam hidup atau seperti jalan surga. Jika dia bisa menerima warisan, itu adalah yang terbaik. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, itu juga tidak masalah. Xiao Chen telah membuktikan hati daunnya dan melangkah melewati penghalang mentalnya. Tidak ada lagi yang lebih berharga. Kamu benar-benar kakakku yang baik. Melihat Yan Ze memimpin serangan, Xiao Chen menunjukkan senyum mengejek. Xiao Chen menggenggam spanduk perang darah merah dengan kedua tangannya, dan dengan pikiran, diagram taiji hitam putih muncul di sekelilingnya, lampu kilat berkedip di sekitarnya. Berbagai adegan terus bermunculan. Diagram taiji berputar tanpa jeda, dan energi esensi sejati Ki Iblis yang luas dan energi esensi sejati energi spiritual di inti primal bintang 9-nya beredar dengan liar. Aura Xiao Chen melonjak terus-menerus, muncul tanpa akhir. Ini, dia akan membuat terobosan. Rambut Xiao Chen berkibar, dan auranya berkembang tanpa batas. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Itu benar. Setelah menyerap Ki Iblis yang telah terakumulasi selama lebih dari 1000 tahun di Pulau Roh Darah, Xiao Chen dapat membuat terobosan kapan saja. Kultivasinya di alam inti primal utama telah terakumulasi ke tingkat yang menakutkan. Fondasinya begitu kuat sehingga mengerikan. Saat Xiao Chen menerobos, kekuatannya akan meletus. Ledakan. Pada saat itu, aura Xiao Chen melonjak beberapa kali. Dia berhasil menembus belenggu alam inti primal utama dan maju ke alam laut awan panggung langit berbintang. Namun, aura Xiao Chen terus berkembang saat ia maju langsung ke tahap awal Starry Sky Stage puncak. Namun, aura Xiao Chen jauh lebih kuat daripada pewaris sejati Star Venerate tahap akhir itu. Nyah. Merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan energi dan kekuatannya melonjak luar biasa, Xiao Chen dengan ganas mengayunkan spanduk perang darah merah ketika auranya mencapai puncaknya. Ledakan. Sebelum Xiao Chen mengayunkan spanduk perang, dia telah memasukkan energi esensi sejati yang tak tertahankan ke dalamnya. Dia membanting kembali Yan Ze, yang tidak mengharapkan perkembangan seperti itu, sekali lagi, menyebabkan dia muntah darah. Hahaha. Jadi bagaimana jika Anda membuat terobosan? Ada begitu banyak yang mulia di sini. Pada akhirnya, Anda masih tidak bisa lepas dari kematian. Xiao Chen, kamu pasti akan mati. Meskipun Yan Ze telah diledakkan oleh Xiao Chen, dia tampaknya menjadi gila, tertawa tanpa henti saat dia melihat Xiao Chen. Yan Ze benar, kultivasi Xiao Chen hanya bisa sejauh ini. Bahkan jika Xiao Chen bisa mengeluarkan 120% dari kekuatannya, dia hanya bisa memblokir satu yang mulia. Namun, setidaknya ada 10 yang mulia di sini. Selain Yan Ze, yang sedikit lebih lemah, yang mulia lainnya adalah sesepuh Sekte Dao Iblis atau Kapten Kelompok Bajak Laut Bintang 7. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Xiao Chen tidak memiliki cara untuk berhasil keluar. Dengan usaha, seseorang bisa mencapai apapun. Yang harus saya lakukan adalah yang terbaik. Tidak perlu bagimu untuk peduli tentang hidup dan matiku.
Terima kasih atas kutukanmu. Xiao Chen sudah melihat melewati semua ini. Sosoknya sedikit gemetar, dan dia tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 3 kilometer. Xiao Chen langsung mengeksekusi Dharmic World. Menggunakan kekuatan Dharmic World yang tak terkalahkan, dia mengayunkan spanduk perang dan memukul mundur banyak Holy Venerates seperti karung pasir. Dia mengangkat kakinya dan segera melangkah melintasi ratusan pilar batu. Xiao Chen menyerbu keluar dari pengepungan yang mulia dan berlari ke depan. Setelah dia, The Holy Venerates yang tersingkir tidak menderita banyak kerugian. Mereka tahu bahwa ini adalah teknik rahasia dan Xiao Chen tidak bisa bertahan lama. Semua yang mulia menggunakan kehendak yang mulia untuk melawan kekuatan dewa palsu yang selalu ada di langit, melaju kencang untuk mengejar Xiao Chen. Saat mengejar, yang mulia menggunakan berbagai cara serangan mereka, membawa mereka semua keluar tanpa cadangan. Sarana yang mulia secara alami mengerikan. Bahkan jika Xiao Chen telah berubah menjadi raksasa menggunakan Dharmic World, sulit baginya untuk menghindari cedera. Puci. Ketika sosok Xiao Chen kembali, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia berlutut dengan satu lutut. Wajahnya tampak pucat. Dia telah mendorong dirinya terlalu keras. Yang mulia lebih menakutkan daripada yang dibayangkan Xiao Chen. Jika hanya ada 2 atau 3 dari mereka, akan sangat mudah untuk melarikan diri. Namun, ada terlalu banyak yang mulia di belakangnya. Beberapa pewaris sejati yang kuat juga tidak mudah untuk dihadapi. Anak nakal, mari kita lihat apa arti lain yang kamu miliki. Ketika orang-orang yang mengejar melihat Xiao Chen jatuh ke tanah dalam keadaan yang agak menyedihkan, mereka semua mulai tertawa, kepercayaan diri mereka meningkat. Tangkap dia. Kita harus memotongnya menjadi ribuan keping dan mengekstrak jiwanya, menyiksanya secara brutal. Setelah membunuh begitu banyak orang dari 3 sekte besar Dao Iblis kita tidak mungkin membiarkan dia mati dengan mudah. Hahaha, Anda memiliki hari ini juga. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak beruntung dan tidak dapat menikmati keberuntungan seperti itu. Ketika banyak yang mulia melihat kesulitan Xiao Chen saat ini, mereka semua merasa senang. Ini terutama terjadi pada Yan Ze. Dia merasakan perasaan nyaman di seluruh tubuhnya. Melihat Xiao Chen dalam keadaan yang menyedihkan membuatnya lebih bahagia daripada jika dia mendapatkan api Dewa Fo. Dengan mengandalkan mentalitas yang sakit, Yan Ze menyerbu ke depan sekali lagi. Siapa yang berani menyakiti kakakku? Tepat pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar di sekitarnya. Suara itu seperti guntur, bahkan mengguncang langit. Ketika teriakan keras ini terdengar, puluhan ribu pilar batu bergetar. Bahkan dewa palsu mungkin bergidik, bergelombang seperti ombak. Banyak yang mulia dalam pengejaran tanpa henti-berhenti, dikekang oleh kejutan yang meledak-ledak. Ketika mereka melihat ke atas, ada cahaya perak yang menusuk di kejauhan. Itu gemerlap dan mempesona, tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Itu adalah Dao Might saber Dao murni, yang jauh lebih kuat dari Xiao Chen. Seseorang dalam cahaya perak menunjuk dengan galak dengan pedangnya. Niat pedang yang tak terbatas berubah menjadi angin kencang yang memenuhi tempat itu, melonjak dalam sekejap. Itu seperti pasukan besar dan juga seperti ombak yang menjulang tinggi di laut yang mengalir deras. Namun, ketika cahaya perak menyala, orang itu merentangkan tangannya seperti rok dan terbang. Dalam sekejap mata, orang itu terbang ke depan terdepan dari gerakan pedang. Dia seperti pisau paling tajam di dunia. Dia sepertinya membelah Fogat Might di udara seperti sepotong kain, langsung menyerbu. Bertingkah misterius. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Yan Ze, yang sudah berada di barisan depan, mendengus dingin tanpa henti. Kemudian, dia terus terbang ke pilar batu tempat Xiao Chen berada. Kamu mencari kematian. Yan Ze hanya melihat kilatan cahaya perak, dan gerakan pedang yang menakutkan itu menghilang bersama cahaya perak. Ketika cahaya perak muncul lagi, orang itu berada di atas kepala Yan Ze, dan niat pedang di udara meledak. Cahaya pedang mendarat dan langsung memotong Yan Ze menjadi 2. Kemudian, kepalanya terpisah dari tubuhnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sial, tubuh Yan Ze yang dimutilasi mendarat di pilar batu, memecahkan permukaan pilar. Ketika Xiao Chen melihat orang itu, matanya melebar karena terkejut. Dia hampir memuntahkan kata-kata vulgar. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya.